Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Komisi 2 Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, Bapak Profesor Dr. Masyuri Bakri, MSI. Yang kami hormati, Ibu Ciput Eka Purwiyanti, selaku anggota Komisi 2. Yang kami hormati, Ibu Agustin Wahyu Ernawati, STMSI, selaku Ketua Tim Sekretariat Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Yang kami hormati peserta Fokus Group Discussion Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dengan tema optimalisasi peran dan fungsi kepengawasan ketenagakerjaan dan Tim Sekretariat Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita dapat berkumpul di sini di Hotel Sahira Butik Pakuan Bogor dalam rangka mengikuti acara Fokus Group Discussion Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kata pengantar dari Ketua Tim Sekretariat Komite Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Ibu Agustin Wahyu Ernawati, STMSI, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat tentunya. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 yang dalam hal ini diwakili oleh teman-teman pengawas ketenagakerjaan, yaitu Pak Muklis dari P3KS dan juga pengawas ketenagakerjaan Pak Yakob. Kemudian Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan nanti diwakili oleh Pak Gian. Kemudian Direktorat Bina Was Uji juga ada perwakilannya dengan ya, kemudian Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan tes ya. Saya ulangi, Direktorat Pembinaan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini ada perwakilan 2 orang. Kemudian Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mungkin belum hadir, sebentar lagi ya. Kemudian Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini telah hadir sebelah kiri saya, Ibu Ciput. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPTD Wilayah 1 Bogor. Selamat datang Pak Dandi. Dan juga Kepala Disnaker Trans Energi Provinsi DKI, dalam hal ini diwakili oleh 2 orang, Pak Kalista dan Pak Daud. Selamat datang juga. Kemudian Rektor Universitas Islam Malang, dalam hal ini sebelah kanan saya Pak Profesor Masyuri. Kemudian perwakilan dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau Ketua Komite Kesetaraan Nasional KSBSI sudah hadir juga, Ibu Sri Rezeki. Ya, supaya kenal semua Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kemudian Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Buruh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rukun Santoso. Ya, ini kebetulan terbagi menjadi 3 kelompok sehingga nanti masing-masing kelompok saling satu sama lain saling mengenal. Kemudian Ketua Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tiasri. Ya.
beliau kebetulan juga anggota Komisi 1 dari Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Kemudian juga ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mungkin belum hadir, dan juga ada Pak Dion yang kami undang juga dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan beliau juga anggota Komisi 1 dari Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara forum group discussion. Dalam hal ini FGD ini adalah FGD untuk Komisi 2, di mana kita dalam hal ini ada 3 komisi dari Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu Komisi 1 terkait dengan kebijakan dan kode etik pengawasan ketenagakerjaan, kemudian ada Komisi 2 pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan, dan ada juga Komisi 3 terkait dengan layanan indikasi atau layanan pengaduan untuk indikasi pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan. Nah, kami menyampaikan permohonan maaf sebelumnya karena kebetulan untuk Ketua Komisi saat ini sedang mendapatkan tugas harus ke Wonosobo, tugas dari PLT Ditjen, kemudian untuk Ibu Sekretaris harus ke Surabaya karena ada kegiatan WLKP online, dan juga Wakil Ketua dalam hal ini Pak Ses juga kebetulan juga beliau berhalangan karena ada rapat kaitan dengan kunjungan delegasi Korea ya, seperti itu, sehingga harus memimpin dan juga untuk kegiatan pagu indikatif, sehingga beliau tidak bisa hadir. Namun demikian kita harapkan tidak mengurangi makna untuk kita pertemuan FGD ini, karena nanti setelah pengantar ini kami langsung akan mengadakan rapat-rapat yang tentunya rapat komisi dan rapat pleno yang nanti akan dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian, sebelum rapat komisi ini dilaksanakan, sebagai pengantar dalam hal ini ada Permenaker nomor 10 tahun 2012 di mana terkait dengan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang memang merupakan lembaga non-struktural yang berasal dari unsur pemerintah, ya, dalam hal ini KL terkait juga, kemudian ada pekerja, perwakilan pekerja, dan juga perwakilan pengusaha. Nah, ini ditunjuk atau dibentuk dalam rangka untuk membantu melakukan penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tugas komite ini nanti silakan ditayangkan Mas Iko. Sesuai dengan Permen nomor 10 tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, ada tugas-tugas yang memang harus diemban dan dilaksanakan, diantaranya memberikan masukan, saran kepada Menteri Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan pengawasan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, dalam tugas yang dimaksud seperti yang ditayangkan, kurang lebih ada 4, ya. Yang pertama tentunya memberikan masukan, saran sebagai berbentuk rekomendasi ya, dan untuk hari ini adalah merupakan tugas dari Komisi 2 melalui kegiatan FGD ya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama, ini ada tugas Komite Wasnaker yang sudah dituangkan di Permen nomor 10 ya, Permenaker nomor 10 tahun 2012, yaitu memberikan masukan kepada Menteri dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan peningkatan kinerja pengawasan ketenagakerjaan. Sepertinya untuk tugas yang B ini adalah tugas dari Komisi 2 terkait dengan pengembangan pengawasan SDM ya, SDM pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan dalam mewujudkan pengawas ketenagakerjaan yang mandiri dan profesional. Dan yang keempat adalah menyampaikan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan. Dari 4 tugas Komite Pengawasan Ketenagakerjaan inilah yang kemudian dituangkan di dalam masing-masing komisi 1, 2, dan 3 ya. Dan untuk merealisasikan dalam hal ini tugas tersebut, maka sudah dilakukan kegiatan
antara lain FGD dan ke depan yang akan direncanakan adalah kunjungan lapangan. Lanjut Mas Iko. Terus, 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 terus. Nah, jadi masing-masing komisi ini sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan kegiatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Permenaker 10 tahun 2012 berupa FGD, Forum Group Discussion sesuai dengan topik ya, topik di mana dikaitkan dengan tugas-tugas masing-masing komisi. Nanti Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 akan melaksanakan FGD dan kebetulan tanggal 14 Mei kemarin dari Komisi 3 sudah melaksanakan FGD dengan topiknya sesuai dengan tugasnya terkait dengan layanan pengaduan terkait dengan indikasi pelanggaran pengawas ketenagakerjaan ya di perusahaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin juga sudah menghasilkan rekomendasi yang nanti akan dijadikan bahan untuk memberikan masukan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, untuk hari ini juga sudah sedang dilakukan FGD ya, yang dari Komisi 2 tentunya dengan topik pengembangan SDM Bapak dan Ibu sekalian. Diharapkan nanti setelah pengantar ini nanti langsung nanti akan dipimpin oleh Pak Prof. Mas Kuri untuk rapat komisi masing-masing sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti siangnya akan ada rapat pleno, di mana rapat pleno itu nanti akan membahas tentang rekomendasi. Diharapkan nanti rekomendasi itu nanti bisa dikompilasi dan nanti akan ada penyerahan rekomendasi secara simbolis dari ketua kepada sekretariat. Kurang lebih seperti itu untuk kami menyampaikan randonnya hari ini juga. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian nanti untuk FGD yang sudah berjalan, baik nanti FGD 3 dari Komisi 3, kemudian Komisi 2, dan selanjutnya nanti ada FGD Komisi 1 akan ada rekomendasi. Kami mengumpulkan rekomendasi tersebut. Yang pertama itu, kemudian yang kedua ada tugas juga dari masing-masing Komisi 1, 2, dan 3, yaitu kunjungan ke lapangan. Nah, jadi tidak hanya sekedar FGD saja, tetapi perlu adanya kunjungan ke lapangan untuk Komisi 1, 2, dan 3 yang memang sudah direncanakan ada ke Sumatera, ada Jawa Timur, ada dan mungkin Jawa Tengah dan Lampung yang memang sudah direncanakan oleh masing-masing komisi dan tahun ini juga akan dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya dalam rangka untuk melaksanakan tugas Komite Pengawasan bisa berjalan dengan lancar. Dan ini semuanya nanti juga akan dilaporkan karena sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2012 ada kewajiban dari Komite Pengawasan Ketenagakerjaan memberikan laporan kepada Menteri Ketenagakerjaan atas ya berupa rekomendasi yang merupakan masukan kaitan dengan penguatan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Kami rasa cukup sekian Bapak dan Ibu untuk pengantar. Mudah-mudahan hari ini dengan semangat pagi. Mohon maaf tentunya Bapak dan Ibu juga pada pagi hari ini juga mungkin ada agenda-agenda juga ya. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir karena ini menjadi tugas bersama sebagai bentuk komitmen kita yang sudah masuk di dalam Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dan kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Wi. Terima kasih Ibu Ena atas pengantarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan agenda diskusi masing-masing kelompok, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan untuk pengambilan dokumentasi. Baik, mohon waktu kita setting untuk pengambilan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu. Ya, ikan sepat ikan gabus.
Itu yang mana duluan? Supaya kita nggak bingung. Dua kali foto resmi dan bebas barangkali. Saya bebas, mohon maaf. Mungkin iya, apa masalah. Ya. Horizontal. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan Ibu Erna, bahwa ikan sepat ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Jadi mungkin selanjutnya akan dilaksanakan diskusi masing-masing kelompok dengan tema yang berbeda-beda. Saya bacakan sekilas. Untuk kelompok 1, temanya penyempurnaan peran dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian kelompok 2 dengan tema mengidentifikasi peluang kerjasama dan sistem data kepengawasan guna mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Dan kelompok 3 dengan tema membangun komitmen sistem kepengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua Komisi 2 Komite Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Bapak Profesor Dr. Masburi Bakri MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Agustina Wahyu Ernawati ST MSI, selaku Koordinator Substansi Kelembagaan dan Mitra Pengawasan Ketenagakerjaan, selaku Ketua Tim Sekretariat, Ibu Ciput sebagai anggota Komisi 2, dan Pak Binson yang saat ini sedang berhalangan hadir karena ada tugas mendadak kegiatan internasional. Bapak-Ibu sekalian, para pengawas ketenagakerjaan atau yang mewakili termasuk dari Dinas Kesehatan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna satu persatu, dan dari itu Kementerian Ketenagakerjaan yang saya hormati, saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk menyempurnakan berbagai peran-peran strategis yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memberikan sebuah perlindungan baik kepada para pengusaha maupun juga para pekerja. Jadi kita tidak melihat salah satu unsur, tetapi kedua-duanya juga harus sama-sama untung, sama-sama gembira, apalagi semuanya juga membangun budaya dan peradaban bangsa. Tugas kami di sini sebetulnya adalah merupakan tindak lanjut dari pertemuan Komisi Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Jakarta kira-kira sebelum bulan Ramadan, yang kemudian mengamanatkan pada Komisi 2 untuk menyelenggarakan FGD. Dan FGD itu sudah kami bentuk melalui 3 komisi, yang 3 komisi itu yang terkait dengan penyempurnaan peran dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Tentu dalam hal ini mungkin Bu Wiwi nanti bisa di-share tentang fungsi ketenagakerjaan yang kemarin sudah di-share di dalam kelompok 1 kali ya, di kelompok 1, supaya juga nanti beliau tidak meraba-raba, dan saya yakin Bapak juga sudah
sebagian bisa jadi sudah mengerti tentang fungsi ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat dua adalah mengidentifikasi peluang kerjasama dengan sistem data kepengawasan guna mendukung implementasi satu data Indonesia. Ini kemudian yang ketiga adalah membangun komitmen sistem kepengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Dan tiga ini tadi adalah merupakan penjabaran dari lima poin yang disampaikan oleh Bu Erna tadi. Karena tugas kami di Komisi Kepengawasan itu tentu ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis berbagai macam problem ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, kita mencoba untuk melihat secara langsung kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang ketiga, termasuk juga melakukan kajian-kajian akademik seperti ini. Jadi ini sangat strategis sekali. Nah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang pertama sesungguhnya adalah menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan. Jadi berbagai macam program ketenagakerjaan di Indonesia itu telah kita lihat secara bersama-sama, kadang-kala juga mendapatkan satu perlindungan hukum yang baik, tapi kadang-kala juga tidak mendapatkan perlindungan yang baik. Kira-kira nanti perlu ada satu atau mungkin antisipasi dari berbagai pihak. Yang kedua adalah memberikan penerangan dan penasihat teknis pengusaha dan pekerja mengenai hal yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sesungguhnya peraturan atau perundang-undangan termasuk yang dikeluarkan oleh oleh Menteri Tenaga Kerja nomor 10 tahun 2012 itu semuanya pasti memberikan sebuah perlindungan. Aturan itu memberikan perlindungan kepada seluruh elemen. Jadi tidak ada yang berpihak kepada salah satu pihak, tetapi semuanya ada memberikan perlindungan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Nah, termasuk saat ini kita kumpul ini dengan berbagai macam pengalaman yang Bapak Ibu miliki nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan peraturan atau perundang-undangan yang ada. Maka dari itu waktu yang kita miliki ini cukup panjang Bapak Ibu, kira-kira sekitar 2 jam lah ya, 2 jam nanti kita makan siang, setelah itu kita langsung panel satu persatu nanti. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa di Pak tolong Pak yang klik Pak. Nanti untuk memberikan masukan-masukan, kita sudah menyiapkan metrik ini. Jadi metrik itu terdiri dari kelompok 1 berada di kanan saya nih, ya. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana. Nah, oh ini kelompok 3. Oh baik. Oh kelompok 1 di sana. Oh ya dari sana berarti. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi terkait dengan optimalisasi penyempurnaan ya, penyempurnaan peran dan fungsi kepengawasan ketenagakerjaan. Jadi di sebelah kiri saya, Pak nanti bisa langsung ini di copy ke mana, ke laptop, langsung diketik di situ aja. Jadi itu terkait dengan rekomendasi. Jadi rekomendasinya apa? Poin-poinnya nanti 1 apa, 2 apa, 3 apa, strateginya seperti apa, kemudian model aksinya seperti apa, terus nanti pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Kita ini memberikan masukan yang terbaik kepada kementerian. Jadi bukan sekedar rekomendasi, tetapi kita sampai kepada implementasinya. Kemudian nanti ditunjuk ketua kelompoknya, karena nanti ketua kelompok dan sekretaris saya minta untuk maju untuk mempresentasikan pada saat nanti panel. Kemudian yang kedua adalah kelompok 2 mengidentifikasi peluang kerjasama sistem data kepengawasan guna mendukung implementasi satu data Indonesia. Ini kapan hari idenya Bu Ciput ini? Ini sangat bagus sekali. Saya pikir berbagai macam kerjasama ini dibangun, termasuk juga mendukung implementasi satu data Indonesia. Jadi nanti seperti itu tadi, kolom ini
dimasukkan situ langsung diketuk, dan saya minta sekali lagi untuk ada ketua, ada sekretaris di situ nanti yang mempresentasikan. Kemudian kelompok 3 membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Jadi ini seperti apa supaya tidak parsial di dalam pengawasan tenaga kerjaan. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pengawasan tenaga kerjaan baik di daerah, terutama di daerah ini masih belum efektif atau belum bisa terlaksana secara optimal. Nah ini bagaimana bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi apakah disusun satu model kerja yang apa namanya, mulai dari atas sampai bawah itu semuanya ada. Tentu sebetulnya di masing-masing instansi perusahaan dan sebagainya pasti ada sistem pengawasan, pasti ada. Cuma persoalannya adalah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Lalu kemudian apakah kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk melakukan pengawasan? Ini juga menjadi penting untuk bisa kita lihat secara komprehensif. Dan juga kelompok 3 saya minta juga nanti dibentuk ketua dan sekretaris, dan supaya nanti juga bisa mempresentasikan sekali lagi langsung diketik, jangan ditulis tangan, supaya nanti kami akan lebih mudah untuk mengkompilasi satu sama lain pada saat kegiatan ini sudah selesai. Sebenarnya itu Bapak Ibu ya, sudah bisa dipahami dan bisa langsung dikerjakan. Kurang lebih sekitar diskusi 2 jam itu enggak terasa biasanya. Jadi enggak terasa. Nanti kita akan break, setelah break kita tampil lagi untuk diskusi panel. Setelah itu kita akan ngambil satu konklusi. Demikian, Warna. Terima kasih atas arahan-arahannya dari kementerian. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hasil yang lebih optimal. Terima kasih Bapak Ibu, selamat untuk berdiskusi. Kami juga akan tetap mendampingi di sini, tidak kemana-mana sampai selesai. Dan saya persilakan, saya kembalikan pada Bapak Ibu peserta langsung ini, tidak perlu harus ke MC. Langsung ya, kami serahkan dibentuk ketua timnya, sekretarisnya, dan langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat jam berapa Bu Wiwi? Jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat? 12 kurang seperempat ya. Mohon izin Pak Ketua. Iya. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok akan dibantu oleh teman-teman tim sekretariat untuk nanti supaya bisa mencatat notulensi dari hasil diskusi sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Ya, untuk teman-teman tim sekretariat yang sudah ditugaskan mendampingi masing-masing kelompok diharapkan untuk dapat bergabung dengan kelompok masing-masing. Mempersilahkan. Okay. Iya, untuk waktunya kurang lebih sampai jam 12 Bu Edna. Jam 12. Maksimalnya jam 12. Oke. Ya, supaya nanti setelah ISOMA dapat dipaparkan masing-masing kelompok. Jadi nanti bisa panel, ada masukan atau saran dari kelompok yang lain. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ini 6. Bisa dikurangi 1 enggak? Yang ini. Itu digeser ke tengah atau sudah dibagi persoalannya? Oke. Matur nuwun.